Di awal film terlihat seorang siswi bernama Kikan sedang menangis sambil menyusuri lorong sekolah. Setelah itu dia memasuki kelas dan mengumumkan kabar sedih, yaitu teman mereka yang bernama Doni mengalami kecelakaan di jalan tol. Tapi dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kikan. Gak mungkin Doni meninggal. Baru tadi malam gue sama Doni pergi nonton dan Lena membela Kikan. Lalu seisi kelas berdoa bersama untuk kesembuhan Doni. Tapi tiba-tiba Doni muncul dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ternyata ini hanyalah sebuah prank yang dilakukan oleh Kikan. Mari kita sambut Mirror 2005. Kikan bersama teman-temannya sedang di arena bermain. Setelah itu Kikan melihat sebuah kalung yang sangat cantik. Karena bokeh, Kikan tidak membelinya, meski sangat ingin memiliki kalung tersebut. Suatu malam, Dea dan Lena akan pulang duluan dari praktikum di laboratorium sekolah. Tapi saat melewati lorong, mereka melihat sosok putih menyeramkan. Keduanya pun kembali lagi ke ruang praktikum untuk memberitahu kawan yang lain. Tapi sosok hantu itu tertawa terbahak-bahak. Ternyata lagi-lagi Kikan sedang iseng. Namun sialnya Kikan terjatuh dari meja dan kemudian pingsan. Bukannya menolong, mereka semua malah pergi meninggalkan Kikan karena sudah kapok dengan kejahilannya. Disinilah kemampuan Kikan melihat makhluk astral bermula. Beberapa saat kemudian Kikan siuman dan bergegas masuk kelas. Dengan pandangan mata yang masih buram, Kikan melihat beberapa sosok hantu yang ikut dalam kegiatan belajar mengajar. Bu guru pun mendekati dan memanggil-manggil Kikan. Tapi karena sangat ketakutan, Kikan berlari meninggalkan kelas. Kikan pun menuju ke toilet. Di situ sudah ada Pak Soleh, penjaga sekolah yang sedang memegang tali tambang. Saat Kikan mencuci mukanya, terjadi suatu keanehan, di mana dia tidak bisa melihat bayangan Pak Soleh di cermin. Sampai dia melihatnya berulang kali, tetap saja bayangan Pak Soleh tidak ada. Kikan keluar karena mendengar suara. Lalu Kikan melihat ke sebuah pintu yang bergerak. Ternyata yang terjadi adalah untung saja Bu Yani datang dan menenangkan Kikan. Setelah itu Kikan pulang ke rumah. Saat bersantai sambil menonton TV, Kikan mengambil sebuah cermin. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata dia didatangi oleh hantu Pak Soleh. Kikan berlari ke kamar. Ternyata hantu itu sudah ada di kamar mandi. Lalu Kikan keluar rumah untuk pergi ke rumah tetangganya. Kikan menjelaskan jika dia takut sendirian di rumah. Lalu tetangga yang baik hati ini menyuruhnya untuk masuk ke rumah mereka. Keesokan harinya, anak-anak dari keluarga Harry sedang bermain. Saat tengah asik main, Kikan melihat ke arah cermin. Ternyata tidak ada bayangan dari kedua bocah tadi. Bahkan saat mama dan papa bocil itu nimbrung, tidak ada satupun bayangan mereka yang muncul di cermin. Pertanda apakah ini? Satu keluarga itu bergegas untuk pergi ke puncak. Mereka mengajak Kikan untuk ikut, tapi Kikan menolak dengan alasan tidak enak badan. Lalu Kikan kembali ke rumahnya dan menerima telepon dari mamanya yang mengabarkan bahwa tidak jadi pulang hari itu. Untuk menghilangkan beteknya, Kikan pergi dengan mobil. Saat di tengah perjalanan, Kikan melihat keluarga Harry berjalan dengan muka pucat. Ternyata keluarga Harry mengalami naas yang menewaskan mereka semua. Kembali ke sekolah. Saat pelajaran fisika, Bu Yani sedang menyampaikan materi tentang cermin. Tak disangka, Kikan tidak melihat bayangan Bu Yani di cermin itu.
Tiba-tiba, Pak Maulana masuk untuk mengabarkan jika ada panggilan dinas ke Surabaya untuk Bu Yani. Kikan yang menyayangi Bu Yani seperti ibu sendiri berusaha untuk mencegahnya karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Bu Guru ini. Dinas di Surabaya. Jangan. Seisi kelas menjadi riuh karena menganggap Kikan hanya sotoy. Kikan tetap bersikeras membujuk Bu Yani agar tidak jadi pergi ke Surabaya. Kikan juga menjelaskan tentang kemampuannya yang dapat melihat kematian seseorang dari cermin. Dan tadi Kikan tidak dapat melihat bayangan Bu Yani. Meski Bu Yani percaya, tapi dengan lembut Bu Yani mengatakan bahwa semua yang bernyawa pasti punya ajalnya. Malam harinya Doni mendatangi rumah Kikan dengan membawakan buket bunga. Tapi Kikan merasa Doni datang di waktu yang tidak tepat, sehingga Kikan menyuruh Doni untuk pergi. Doni memberikan cermin Kikan yang tertinggal di kelas, tapi Kikan malah membanting cermin itu hingga pecah. Doni yang begitu sabar hanya bisa memunguti pecahan kaca itu, sedang Kikan kembali masuk ke dalam rumah untuk menonton TV. Dia terkejut dengan berita yang barusan dilihatnya. Bu Yani beserta sopir mengalami kecelakaan, dan Bu Yani sudah dalam keadaan meninggal di tempat. Keesokan harinya, jenazah Bu Yani disemayamkan di sekolah. Seluruh murid dan staf memberikan penghormatan terakhir. Di sisi lain, Dea dan Lena beranggapan semua kejadian ini akibat kemampuan indigo Kikan. Tapi Doni membelanya dan mengatakan ini hanyalah kebetulan semata. Saat Kikan datang, semua orang langsung kabur, takut terkena kesialan yang serupa. Kecuali Doni yang tetap setia berada di pihak Kikan. Cerita pun berlanjut. Kikan sedang makan di kafe mall yang hanya ditemani oleh petugas cleaning service. Tapi anehnya, Kikan tidak melihat bayangan orang tersebut di cermin. Karena ketakutan, Kikan langsung ngacir ke parkiran. Saat akan tancap gas, mobilnya seperti terganjal sesuatu. Ketika dicek di kolong mobil, ternyata saat sudah tiba di rumah, Kikan langsung ingin beristirahat. Tapi, lagi-lagi Kikan diganggu oleh makhluk gaib. Kikan memilih mengungsi di rumah Doni. Dengan penuh kasih sayang, Doni merawatnya. Lalu Doni menyuruh Kikan untuk tidur di kamarnya, sembari Doni menonton TV. Lalu Kikan melihat begitu banyak surat dari Doni yang ditujukan untuknya. Kikan keluar kamar dan menanyakan tentang surat-surat itu. Doni mengaku takut untuk mengirimkan surat itu pada Kikan, karena Doni menganggap Kikan tidak tertarik dengan semua curahan hatinya. Kikan mulai luluh dengan ketulusan Doni. Dia mengajak Doni ke sebuah danau yang menjadi tempat favoritnya untuk healing. Di tempat ini Doni menyatakan cintanya pada Kikan, tapi Kikan masih belum bisa menjawabnya karena pikiran yang tengah kacau. Doni berjanji untuk mengatasi semua masalah Kikan dan akan membahasnya nanti di sebuah tempat. Kikan dan Doni mempersiapkan diri untuk bertemu. Mereka memilih pakaian mana yang terlihat keren. Saat Kikan tengah bercermin, dia mendapati bayangannya menghilang. Bersamaan dengan matinya lampu, Kikan berlari dan melihat banyak sosok yang menyeramkan. Dia keluar rumah dan berpapasan dengan bapak-bapak. Siapakah bapak-bapak ini? Kikan terus berlari di keramaian, seperti orang yang kurang waras. Hampir saja tertabrak mobil saat menyeberang. Untung saja dia diselamatkan oleh Doni.
dan Doni membuatkan teh hangat. Tapi Kikan mengusirnya. Kikan kembali mencoba bercermin, tapi bayangannya tetap tidak ada. Keesokan harinya Doni pergi ke sekolah, tapi rupanya Kikan tidak masuk. Oleh sebab itu Doni langsung ke rumah Kikan. Terlihat Kikan sedang mengamuk dengan memecahkan semua kaca di rumahnya. Kikan juga menyuruh Doni untuk berhenti menyukainya. Karena Doni tetap dengan pendiriannya, Kikan mengajak untuk melihat cermin. Kikan menunjukkan bahwa bayangannya tidak ada, yang berarti Kikan akan segera mati. Beberapa hari setelahnya, Doni terlihat menemani Kikan yang sudah tidak tidur selama 3 hari. Kikan menahan kantuknya dengan memakan cabai tanpa gorengan. Doni pun menyuruhnya untuk berhenti dan segera pergi tidur. Kalau aku tidur, aku takut nggak bangun lagi. Lalu Doni pergi untuk membeli sarapan buat Kikan. Tiba-tiba Kikan melihat beberapa bocil yang sedang main petak umpet. Setelah beberapa lama, ternyata bocil-bocil itu berubah menjadi sosok-sosok setan kecil yang membuat Kikan ketakutan. Hampir saja Kikan pingsan, untung Doni datang. Berpindah adegan saat Kikan sudah di tengah rel kereta api yang hampir saja menabraknya. Rupanya itu hanya mimpi buruk. Lalu Kikan keluar kamar dan pergi dengan mobilnya. Kikan mencari-cari penjual majalah misteri. Saat sudah membelinya, Kikan mencari kontak paranormal yang ada di majalah itu. Tanpa sadar, mobilnya sudah menabrak dan Kikan mengalami kecelakaan fatal. Meski sudah terlihat terluka, Kikan mencoba bangkit dan tidak mau ditolong. Kikan berkunjung ke rumah paranormal yang ternyata adalah bapak-bapak yang pernah berpapasan dengannya. Kikan berkonsultasi tentang keresahannya yang dapat melihat hantu dan masa depan. Paranormal itu malah menyuruh Kikan untuk pulang dan menyelesaikan segala urusannya. Saat di rumah, Kikan melihat rumahnya dipenuhi oleh karangan bunga duka cita. Kikan pun mencoba memanggil ayah dan ibunya, tapi semua orang tidak bisa mendengar juga melihatnya. Karena ternyata Kikan sudah meninggal. Mama. Kikan melihat Doni memakaikan kalung yang diinginkannya selama ini. Lalu Kikan keluar dan melihat paranormal itu datang. Paranormal ini menasihati Kikan untuk mengungkapkan apa isi hatinya. Kemudian scene berganti ke Doni yang terlihat sedih sendirian di pinggir danau sambil menggerutu karena merasa cintanya belum terjawab. Kenapa kamu harus pergi? Kenapa kamu ninggalin aku tanpa ngasih kepastian apa-apa? Tiba-tiba kawanan kunang-kunang mendekat, diikuti dengan datangnya Kikan yang mengungkapkan balasan cinta pada Doni. Kini Kikan kembali ke alam keabadian dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton film keren ini. Tetap dukung channel ini agar tetap dapat berkarya di kemudian hari.